Mbak Yuni karo aku wong Jember tak santai carane wong ndi kae. Ngomong bae Mbak arep apa. Nyong karo Mbak Yuni mudun ge jan. Terus kalau misalnya gini ya Mbak Kata, yang selama ini aku tahu ya, setiap para netizen atau apa orang itu satu gimana, setiap satu kali orang berbicara jelek tentang diri kita itu pasti nyebutnya cepet banget. Aku dulu juga begitu pertama. Dulu aku kayak yang goyang gemulai yang kayak gimana, tapi setelah bantu orang-orang ada aja yang dikorek. Entah itu yang bisaku yang apalah, entah itu kok kamu bisa dari kesalahan ya. Itu cari kesalahan. Kok kamu bisa melambai kayak banci kayak gitu? Apa kamu tuh banci? Padahal udah jelas-jelas aku punya istri, punya anak, ya kan? Nah, terus ngapain kau tanya? Aku bilang gitu. Ya mungkin Mbak Gatot-Kaca nggak mempunyai sisi kuat atau istilahnya kodam koyo iki Mbok De iki, Mbak Yuni iki. Nek kodame kan potoro-polo, jadi ada orang ngomong apa langsung aja sahabat gue ngopo ngomong kayak gak jelas kayak ngono, sapun jasmu kayak ngono. Nek Mbak Gatot-Kaca kan bukan versi seperti itu. Nah jadi ya biarin aja, yang penting apa yang menurut Mbak Gatot-Kaca ini baik, lah apa ya lakukan aja yang terbaik. Terus ingin menyebarkan kebaikan sama orang, nolong PMI yang lain, ya wes nanti pada ada kalanya pasti semua orang itu bakalan kebaikannya Mbak Gatot-Kaca ini otomatis pasti nanti coy. Karena aku bicara gini karena dulu itu ya ada konten kreator Jepang ya, dua yang aku nggak bisa sebut namanya. Dia ini pertama dulu aku musuhin karena apa? Dia selalu mengolok-olok pihak LPK itu kalau di Taiwan atau di Hong Kong itu kayak agen ya dengan kata lain. Agensi ya dengan kata lain. Dia tuh suka mengolok-olok yang kayak gini lah, yang itulah. Jadi dia itu terkenalnya jeleknya Mbak Gadot. Nah kalau udah terkenal jelek, otomatis kan banyak netizen tuh. Nah dengan gitu dia semakin banyak follower. Itu memang jurusnya dia sebenarnya. Semakin dia banyak follower, terus dari situ baru dia memberikan sebuah kebaikan sama menunjukkan kebaikan dia sebenarnya sama orang. Di belakang sebenarnya dia itu membantu banyak orang. Nah, setelah dia membantu banyak orang, ternyata orang begitu banyak keburukannya sama orang, sebenarnya kebaikannya dia itu lebih banyak. Setelah diketahui satu aja kebaikannya dia dari satu orang, nyebar nggak karu-karuan, banyak yang minta pertolongan dia, banyak yang Mas ini sodan kayak dia untuk kalau misal Mbak Gatot nggak kuat, yowes mungkin bisa curhat sama Mbak Yuni, Mbak wis, yo Mbak. Lah Miss Yuni itu kan orang sibuk. Ya wes gak apa-apa kok tuker-tukeran nomor WA Mbak. Ora usah. Tapuk lambemu iku. Video call silaturahmi Mbak, pikiranmu ojo ngeres. Video call silaturahmi tapuk lambemu. Kalau Mbok Cikrak saya tahu dari sebelum berjilbab. Berarti itu masih ganti-ganti ini ya, masih ganti-ganti. Rambutnya masih kayak tante Amerika. Berarti udah lama ya. Terus lama nggak muncul, tiba-tiba saya lihat itu pakai jilbab. Karena kan saya jarang baru-baru main TikTok. Terus terang saya di TikTok saya nggak mencari follower, nggak mencari gift. Kalau saya ada justru saya ngasih gitu. Saya pengen berteman tapi yang jangan ini gitu loh. Jangan yang toksik. Bukan yang toksik. Karena gini ya sebenarnya. Ini aku kasih ini ya, siapa namanya Mbak Gatot-Kaca, ilmu psikologi. Jadi orang itu kalau misalnya nggak suka sama kita dan tidak bisa berdebat sama kita, dia itu bakal mencoba untuk menyerang personal kita buat kita down. Jadi itu strateginya mereka, karena cuman itu yang mereka bisa. Misalnya dijelek-jelekin badannya, ya kan? Misalnya kayak aku nih, kadang-kadang yang nggak suka sama aku, dia bilang, ih lebar banget ininya, mulutnya. Ya aku bilang, ih bagus kalau lebar, kalau tipis kayak mana aku nyanyi. Jadi balas-balas kayak gitu aja ya kan. Sudah, ih giginya maju, yang mending gigiku maju, sama rezekiku juga maju, kamu apanya yang maju. Aku gitu-gituin aja, karena mereka memang tujuannya itu mau bikin kita tuh down gitu. Jadi dibalasnya tuh pakai lucu-lucuan aja, karena dia bakal pergi sendiri, dia bakal bilang, aduh berhasil nih saya serang ininya nih. Terus dia nggak bakal punya ini lagi, nggak bakal punya pikiran lagi gimana caranya nyerang ini orang ini. Dan satu lagi, sebenarnya kalau saya menyerang balik itu sebenarnya masalahnya kecil.
Kalau saya langsung bilang tapuk cangkemmu, keruas raimu, itu berarti kecil masalahnya. Tetapi saat saya disakitin, tapi saya diem karena saya sedang mengumpulkan bukti dan saksi. Jadi ingat-ingat, kalau saya diserang secara langsung, saya akan simpan itu semua. Saya simpan, saya perhatikan, saya analisa, saya cari bukti, saya datangi, saya napak tilas, saya akan mencari, mengkorek sampai saya dapatkan semua, saya taruh dalam satu buku. Setelah saya dapatkan, apakah saya langsung melempar dan mencakarnya? Oh tidak, saya paing. Saya akan taruh di situ sampai suatu saat dia bongkar lagi. Selagi dia tidak bongkar, saya akan baik-baik saja. Jadi kalau masalah kecil itu biasanya saya ngeruwes. Masalah sepele biasanya saya ngeplak. Tetapi saat dia sudah menyangkutkan anak saya, suami saya, keluarga saya tidak akan bergerak dan tidak membalas. Bukan saya takut, karena sedang mundur satu langkah untuk mencari barang bukti apa yang mereka katakan. Dan kalian perlu tahu, kemarin saya ngomong tentang pejabat-pejabat di Bekengan Pusat. Itu yang baper orang kita sendiri, keluarga kita sendiri ya Mbok ya. Sampai nangis-nangis. Ya, Miss Yuni, apakah itu saya? Saya itu bukan dekengan pejabat. Saya bilang, nggak ada hubungan sama kamu. Ini bukan kamu. Satu lagi, cowok punya utang, terus dia komen di media sosial saya. Saya maksud bukan dia. Tapi kenapa dia yang baper? Jadi saya itu tidak akan memberikan spesifik. Jadi saya itu akan memberikan sandal sama sepatu di depan rumah saya. Silahkan scroll, silahkan mampir. Kalau kamu rasa sepatu itu bagus, cocok buat kamu, pakein. Tetapi ingat, saya tidak memberikan itu pada kamu. Tidak. Karena sepatu itu ada di rumah saya. Kamu tidak berhak mampir ataupun make sandal saya. Tetapi jika kamu berani mampir di rumah saya dan kamu make dan cocok terus kamu bawa pergi, jelas kamu nangis. Karena saya tidak menyindir Anda. Kamu tidak diajak. Saya selalu punya misi satu. Saya tidak pernah ngajak orang. Seperti tadi mungkin Mbok Cikra kaget ya. Kita sudah punya planning mateng banget. Sementara orang berkoar-koar, dia nggak ada bukti. Tunggu aja gebrakan dari kita bertiga. Atau makan Musika ada di dalamnya, Aski ada di dalamnya. Karena saya ada sesuatu yang sedang meledak ini sebentar lagi. Tenang aja. Tapi tidak perlu menyindir. Karena yang disindir nggak rumongso. Paham maksud saya? Nggak ada yang terasa dengan sindiran-sindiran itu. Telek wong-wong nyulek disindir gak rumongso lek sing gak anu buah peran. Berbicara tentang Taiwan lagi. Sing meteng sopo, sing diupload sopo, sing nesu sopo. Kuwi yo enek dampake barang. Tuh ya. Iya. Ini musik ta itu punya masalah itu Miss Yuni. Iya, musika ini ya. Sopo sing ngetengi Mbak musik ta? Sopo sing ngetengi? Yang karpet merah. Yang karpet merah. Aku tahu karpet merah. Duh. Ya, ini ada lagi saran buat Mbak Gatot Kaca ya. Dulu Mbak Yuni tuh pernah bilang, Dek, followermu itu undang cepet ake ono. Jadi kamu lebih untuk membantu orang itu lebih bisa memperluas lagi, ya kan? Cuman aku itu sekarang kan punya lagi bikin lapangan kerja buat orang negaraku sendiri tuh. Yang alhamdulillah udah jadi perusahaan di sini. Sekarang udah punya satu pekerja loh istilah dengan kata lain. Dan itu prosesnya di Jepang nggak gampang. Terus Mbak Yuni kan bilang, Wah, krungu awakmu ngomong keringetan aku. Biar jalanmu untuk membantu orang itu lebih lebar lagi. Nah, karena aku nggak suka sama netizen sama seperti Mbak Gatot itu mau, aku sengaja nggak bikin konten-konten tak perbanyak atau gimana nya, karena ya aku mau loh, bukan nggak kuat sebenarnya, malas nanggepinnya. Jadi kalau misal Mbak Gatot Kacanya ini nggak mau kayak dapat yang netizen seperti itu, yo nggak usah terlalu aktif upload, cuman banyakin bantu di belakang itu mungkin lebih enak kalau nggak salah. Kalau habis kalau misal masalah yang uang tadi ya, ada lagi nih aku cerita nih, konten kreator di Jepang nih, juga nggak usah sebut nama. Dulu dia itu pertama kali upload bisa nabung per tahun tuh 150 sampai 200 per tahun. 200 apa itu? Itu apa? 200 apa itu? 200 juta. 200 juta rupiah. Uang dari? Itu enggak
Itu padahal orang Kensu itu mentok 1 tahun bisa ini cuma sekitar 50 atau 80. Tapi setiap orang itu tidak percaya, namanya juga mulut netizen loh. Kenapa seperti itu? Karena si suami ini sama istri ini orang punya. Apa sih suami ini ada orang punya. Jadi gaji yang dimiliki si cewek ini selalu utuh, otomatis ditabung. Bahkan suaminya masih sempet-sempetnya buat ngirim buat keluarga. Nah kalau misalnya Mbak Gatot Kaca ini permasalahan uang atau gimana dapat warisan atau apa, ya itu kan hak sama sebagai seorang istri. Orang ngomong apa kan ngapain Mbaknya harus bingung-bingung untuk jawab atau gimana ya toh? Nah kalau kamu pengen ya kamu nikah sama orang kaya, balas aja kayak gitu kan. Kalau misalnya nggak enak ya cuman kalau nggak mau balas ya beda cerita kan istilahnya. Tapi sekarang buktinya yo akhirnya hidupnya fine wae kok. Yang penting siji kuat dilakoni, nikah kuat ayo ngopi bareng wae. Gak usah ngejak Mbak Yuni tapi yo. Kenapa sih saya tuh paling nggak suka live sama adik saya nyantol di media saya? Karena tetap kembalinya ke saya. Nggak ada loh orang yang berani sama saya di media sosial. Bener. Tapi adik saya sempat nangis satu hal saat saya dibully habis-habisan. Taiwan sama Korea sama Jepang bully saya. Saya rungokne tak kaplok kon kok ya giliran Mbak ngomong ra oleh. Jadi waktu itu Mbok saya dibully habis-habisan, termasuk temannya dia, bestinya dia, bestiku juga nyerang aku. Dia nanya, "Mbak, tak libas piye, Mbak?" Saya jawab, "Kenapa? Kamu sakit? Saat kamu dihina dan kulitmu tidak tergores, gak usah baper." Dia nggak nyebutin nama kok. "Mbak, mereka itu lo nyebutin nama. Emangnya yang namanya Yuni aku aja? Nggak usah baper. Nggak usah baper. Kamu nggak diajak." Benar nggak, Mbok? Betul. Kita itu punya prinsip, kamu tidak diajak, jangan ikut campur. Kamu nggak disebut. Kalaupun disebut, iya namanya Yuni kamu aja. Dan yang aneh lagi, seseorang itu kalau sudah kesebut merasa kepingin orang lain pansos. Itu yang paling bahaya, merasa gini loh, sama dengan perempuan yang digoda laki-laki banyak. Dia akan merasa bahwa itu kegeeran, kegatelan, kekaceran, merasa bahwa dia itu paling cantik. Padahal tidak. Maaf ini ya laki-laki. Padahal tidak. Laki-laki hanya menggodamu dan menompaimu. Setelah itu akan pergi karena hanya ingin menjajalmu. Kenapa? Kalau laki-laki yang baik, dia fokus sama satu perempuan saja. Nggak mungkin dicoba-coba. Karena itu saya ngingetin sama mbak-mbak yang ada di sini. Jika laki-laki SMS kamu, "Bunda sudah makan." Bundanya bukan cuman kamu aja. Ngerti nggak? Oke, hanggel ini krungu ya. Biasanya ngomong kaceran nih. Jadi intinya memang seperti itu. Saya ingatkan sekali lagi. Jika laki-laki memanggilmu bunda, bukan kamu satu-satunya bundanya. Leres napa mboten? Korea. Kena deh. Kena deh soalnya. Aduh. Iku sing baperan diingi yo. Dekangane pusat. Jadi di sini ini banyak sekali pengintip dan memaksa kita untuk membaca komen itu ada loh. Hati-hati loh di media sosial saat kita live. Mau tidak mau mata kita akan dipaksa. Betul. Iya Mbak Tika, memang aku makanya nggak boleh sama Mbak ini kawasan dulu liveku karena apa? sing ini kayak emosi tak libas di sisi. Iya, adik saya itu kayak gitu. Dia itu terpancing emosi. Saya bilang jangan lihat live Mbak ya. Jangan ya. Lah suami saya ditantang gasaan loh, suami saya gak iso bahasa Indonesia pilih gasaan. Kan lucu toh? Angin aja nggak bisa kok diajak gasaan. ASKI itu bukan TKW. Kenapa? Miss Yuni, kadang gini. Kayak aku kan di warung, aku dikata-katain gini. Karena makan di warungku itu kan kalau yang nganggur itu kan gratis. Oke. Terus nambah nasi, nambah apa gratis. Terus takjil juga selama 1 bulan gratis. Juga diomongin gini, dasar orang gila jualan di gratis-gratisin gitu. Kita kan tentu sudah memperhitungkan. Mekwansrit, udah yang seperti itu nggak usah didengerin. Tuh, bang, biarin aja mereka. Kalau kita nurutin denger mereka ngomong apa, ya wis pedot di sana. Jadi
kuncinya yang selama ini saya itu ya yang selama ini saya pelajari, kita nggak bisa membungkam orang ngomong apa, ya kan? Nggak bisa. Jadi ya biarkan mereka ngomong, nggak apa-apa. Anggap aja itu malah doanya. Wes ngono wae. Doa nih wae. Jadi kalau sampai mikirin, kalau sampai sekarang kita ada di dunia ya sosmed ini, biarkan orang ngomong apa, biarkan. Yang baik ya alhamdulillah, sing elek ya wes pengen kok balik ngomongin dewe. Itu aja. Kalau sampean terus fokus sama ini nih, baca didelok ngene, hatimu bakal loro. Makanya kuncinya satu, picek budek wes. Nah ya picek budek wes. Nggak perlu tanpa mereka juga, bener, tanpa mereka ini kita bukan siapa-siapa. Ya tanpa netizen yang jahat yang baik itu bukan siapa-siapa. Jadi lek wis niat ingsun arep nang kene dunia sosmed dan sampean pengen itu, ya biarkan saja. Ya ucapan ada doa balik sama dia sendiri. Wis to lah. Wong arep sampean wis ikhlas bener-bener ngayus gratis-gratis, enggak usah dibilang arep lek ngomong piye kowe gemblong apa piye sak serku wong dodotku dhewe, ngomong tangan nyepangan ngomong apa terserah wis picek budek. Bener enggak guys? Bel gendes tai kucing, saiki ngomongi kaya ngono mbiyen. Anteng kecepet. Langkah saya kan aku mau ngasih ilmu sedikit-sedikit ngono lho. Mak. Ya maksud saya adalah omonganmu itu tidak serenyah makananmu dulu. Artinya adalah semua itu butuh proses. Jadi Mbok E itu kenapa hari ini sekuat itu, karena dia melaluinya sendiri, dia merasakan sendiri, bahkan sehancur-hancurnya dia. Tidak ada satu orang pun yang memandangnya. Memandangmu. Artinya leres apa sih, Mbok? Leres bener. Leres bener nggak sih? Leres. Kamu tuh jangan ngeres lah di lowong ayu. Leres sama ngeres beda loh ya, cupri. Kayak gini loh Tembok Cikrak, aku selalu ngomong kalau aku lagi live di TikTok, saya ngomong begini, mbak-mbak yang di Taiwan, yang di Hong Kong, yang punya saudara adik di Korea, kalau semisalnya sekiranya baru dateng, nggak semua orang itu nasibnya bagus, kadang baru dateng, pabriknya bangkrut, dikeluarin, dia harus mencari file kemana-mana, boleh ngambil sembako ke aku dulu, lagi cari lowong, kan nggak mungkin 100 orang datang ke tempatku itu makan gratis, nggak mungkin. Paling seminggu itu ya, sebulan mentok-mentok itu 6 orang yang datang makan gratis. Dan saya juga nggak pernah ngupload. Saya nggak pernah ngupload ini loh makan gratis, nggak. Dan saya bilang gini, mbak-mbak yang di Hong Kong, di Taiwan, yang saudaranya ada di Korea, daripada ngirimin duit ke Korea dikruskan ke won itu mahal, lebih baik untuk sementara, kan masa pencarian kerja kan rata-rata 3 bulan kan, interview kesana kesini gitu, nanti bisa ngebon sembako dulu ke saya, nanti kalau sudah gajian dibayar. Tapi kalau makan gratis, anak-anak Indonesia juga gengsi, nggak semuanya itu mau gitu loh, apalagi dengan gaji Korea yang gede. Tapi kadang ada orang makan, terus orang sakit, dia posisi mau pulang kan pasti mampir ke Ansan dulu, daerah saya. Saya bilang, Mas, kenapa sakit Mbak, saya mau pulang, putus kontrak. Kapan pulangnya Mas? Hari Sabtu Mbak. Oh Mas, sementara 10.000 sampean makan 3 kali kan 30.000. Sampean di sini masih 5 hari. Makan aja ya Mas di sini setiap hari gratis, ngomong ke chefnya. Silahkan makan, nanti uang itu bisa buat beli obat di Indonesia Mas gitu. Saya sering kayak gitu, tapi juga saya dengar dasar orang gila gitu. Sok-sok baik gitu. Saya itu sakit hati loh. Saya tuh niatnya nolong, bukan saya pamer-pamer, ini saya punya duit, saya kasih-kasihkan. Enggak, karena saya, kenapa begini? Saya pertama datang ke Korea itu lapar 1 minggu. Cuma makan biskuit Mamonde yang bulat itu, sama Pringles, sama air bening. Itu yang bikin saya itu trauma sampai sekarang. Jadi saya sekarang alhamdulillah punya rezeki. Ya bukannya kecukupan banget, ada saya bisa ngasih, saya kepingin nolong gitu. Dan Gatot Kaca satu lagi ingin aku tambah.